Sobat milenial, tidak dapat dipungkiri kalian pasti ingin memiliki rumah. Kebutuhan memiliki hunian yang layak menjadi salah satu syarat seseorang untuk hidup dan membangun keluarga serta bisnisnya. Kehadiran rumah bagi seseorang merupakan salah satu kewajiban. Namun, sayangnya harga rumah saat ini terlampau mahal dan sulit untuk dibeli, terutama buat sobat milenial yang masih baru bekerja atau masih duduk di bangku perkuliahan. Harga rumah yang tiap tahunnya terus meningkat membuat kebanyakan orang memupus mimpinya tersebut. Namun, jika sobat milenial masih memiliki impian untuk mempunyai rumah, mulailah sejak dini mengumpulkan uang dan mencari tahu cara membelinya hingga lokasi ideal untuk hunian nanti. Salah satu cara mendapatkan rumah impian adalah melalui kredit kepemilikan rumah atau KPR. Cara ini memungkinkan kamu untuk mengangsur pembayaran tiap bulan dengan biaya yang sudah disepakati sebelumnya. Langkah tersebut terasa lebih masuk akal ketimbang membelinya secara tunai. Lantas, bagaimana kamu bisa membeli rumah dengan skema KPR demi mewujudkan keinginan memiliki hunian idaman? Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Tentukan rumah yang diinginkan. Langkah awal untuk mendapatkan rumah melalui skema KPR adalah dengan menemukan hunian yang ingin kamu beli. Jangan sampai kamu datang ke bank untuk bergabung dalam program KPR, tapi kamu tidak tahu di mana letak rumah yang diinginkan. Untuk menjadi bagian dalam program KPR ini, kamu wajib mencari rumah yang hendak dibeli. Sistem kerja KPR mudahnya adalah memberikan pinjaman sesuai dengan harga jual rumah yang sudah ditentukan sebelumnya. Pihak bank yang menyediakan program KPR akan membayar terlebih dulu rumah yang kamu masukkan dalam program KPR ini. Kemudian, kamu membayar cicilan kepada bank sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Menentukan rumah yang dapat kamu ikutkan dalam program KPR bisa melalui dua cara. Cara pertama, kamu bisa langsung datang ke bank lalu tanyakan mengenai lokasi rumah yang masuk dalam program kredit bank tersebut. Cara kedua adalah melalui pencarian pribadi. Kamu bisa memanfaatkan koran, internet, iklan di media sosial hingga kolega yang mengetahui beberapa rumah yang sedang dijual, baik statusnya rumah baru maupun bekas. Sebelum mengajukan kredit, kamu wajib melakukan survei lokasi rumah dan melihat keadaan sekitar. Hal ini penting apalagi jika lokasi tersebut akan dijadikan hunian bersama keluarga kecil kelak. Pastikan lokasinya strategis dan dekat dengan beragam infrastruktur seperti pasar, kesehatan, keamanan, pemerintah, hingga rekreasi. Lalu, pastikan tempatnya aman dan terbebas dari bencana seperti banjir atau tanah longsor. Selanjutnya, pastikan akses menuju dan keluar rumah. Akses yang mudah dapat menambah rasa aman dan nyaman. Apalagi sobat milenial yang sering bekerja lembur, lokasi yang dekat jalur transportasi umum atau jalan raya akan memudahkan kamu dalam bepergian. Kehadiran fasilitas penunjang kehidupan di sekitar rumah dan jauh dari ancaman bencana alam membuat nilainya cepat meningkat. Selain membuat kamu nyaman mendiaminya, kelebihan ini dapat menjadi nilai investasi besar jika sewaktu-waktu ingin menjualnya. Pertimbangan lain yang perlu kamu perhatikan dalam membeli rumah adalah soal harganya. Pastikan kamu mampu membayarnya supaya keuangan tidak terbebani dan menghindarkan kamu dari resiko gagal bayar.
Agar lebih efektif, sobat milenial bisa memilih beberapa alternatif hunian yang ingin dimiliki. Lakukan survei secara seksama dan terperinci, baru putuskan hunian terbaik dengan melihat beberapa aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tanyakan segala hal terkait rumah. Setelah menentukan lokasi dan menetapkan hati, kamu perlu menanyakan besaran biaya yang harus dikeluarkan. Jika membeli rumah dari developer, biasanya ada uang muka, cicilan, uang tanda jadi, hingga skema bayar. Pastikan rumah pilihan kamu terbuka untuk pembayaran melalui skema KPR. Saat membeli rumah, pasti ada biaya di luar harga rumah, seperti pembuatan surat menyurat atau administrasi. Dana itu biasanya harus keluar saat pertama kali membeli rumah agar legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menandakan bahwa bangunan tersebut telah menjadi milik kamu. Saat membeli hunian dari developer, kamu perlu melihat apakah rumah tersebut sudah ada atau masih dalam tahap pembangunan. Jangan lupa untuk memperhatikan denah dan desain rumah untuk mengetahui fasilitas yang ada. Lalu pastikan bagaimana skema KPR nanti akan berjalan. Biasanya pihak developer telah memiliki bank mitra untuk menyediakan program ini kepada calon pembeli sehingga prosesnya lebih mudah. Ajukan KPR ke bank. Beberapa developer ada yang memiliki kebijakan, yakni uang booking fee merupakan bagian dari dana tersebut. Jika seperti itu, maka sobat milenial tidak perlu lagi membayar uang muka kredit. Kamu tinggal membayar angsuran tiap bulan saja. Uang muka yang sudah dibayarkan akan kembali jika pengajuan KPR ditolak oleh pihak bank. Jadi, sebelum mengajukan kredit, kamu perlu mempelajari syarat pengajuannya sekaligus menyediakan semua dokumen yang dibutuhkan. Sehingga pihak bank bisa meloloskan permohonanmu tersebut dan kamu dapat memiliki rumah yang diinginkan. Ketika sobat milenial ingin membeli rumah melalui developer, biasanya mereka telah bermitra dengan pihak bank. Lalu, proses pengajuan KPR kamu akan dibantu oleh pengembang. Namun, jika tidak, kamu harus melakukan pengajuan sendiri ke bank yang ingin kalian tuju. Beberapa persyaratan KPR yang harus sobat milenial siapkan demi memuluskan pengajuan kamu seperti fotokopi rekening koran, semua tabungan, surat keterangan bekerja, slip gaji 3 bulan terakhir, dan telah menjadi pegawai tetap minimal 2 tahun. Kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga surat nikah bila telah menikah. Waktu pengajuan rumah biasanya mencapai 1 bulan. Pada waktu tersebut, biasanya bank akan melakukan proses survei. Survei tersebut termasuk tempat kerja, dan pengecekan ke Bank Indonesia atau BI Checking mengenai keuangan sobat milenial. BI Checking menjadi salah satu proses penting untuk memastikan bahwa sobat milenial tidak masuk dalam daftar hitam atau blacklist karena kredit yang tertunggak. Selanjutnya, pihak bank akan melakukan proses wawancara terkait kondisi keuangan kamu. Kemampuan finansial kamu menjadi poin penting dalam proses pengajuan KPR ini. Biasanya pihak bank akan memberi syarat kepada kamu, yakni cicilan maksimal 30% dari total gaji. Bahkan beberapa bank ada yang memperbolehkan hingga 40%. Ada juga bank yang memperbolehkan menggabungkan pendapatan suami dan istri sebagai salah satu bahan pertimbangan pengajuan KPR. Ada pula yang hanya memperbolehkan gaji salah satu pihak saja. Harga rumah, uang muka, besar cicilan, lama angsuran, dan besaran gaji menjadi instrumen penting yang harus diperhatikan.
Kelima hal ini akan mempengaruhi proses pengajuan KPR. Jika salah satu aspek tadi ada yang kurang, kamu perlu memperkuat sektor lainnya. Jika kamu ingin memiliki cicilan kredit KPR yang rendah, maka kamu harus memberikan uang muka dalam jumlah besar. Selain itu, sobat milenial dapat mengakalinya dengan mengambil cicilan dengan tenor yang cukup panjang. Sobat milenial, sebelum mengambil rumah dengan skema KPR, kamu harus mempelajari banyak hal, mulai dari syarat pengajuan hingga kemampuan bayar. Pastikan harga hunian yang ingin kamu beli masih masuk dalam budget keuangan, supaya kamu tidak merasa terbebani setiap bulan untuk membayar cicilan. Berpikir secara mendalam sebelum mengambil langkah besar ini. Sebab harga rumah sangat mahal dan menggunakan proses kredit yang berarti kamu harus melakukan cicilan dalam jangka waktu panjang. Selain itu, sobat milenial juga harus memperhatikan berbagai resiko yang mungkin kamu hadapi di masa depan. Pastikan keuangan sudah stabil dan dapat bertanggung jawab selama mengambil cicilan KPR untuk meminimalisir resiko gagal bayar kredit yang dapat merugikan kamu di masa depan. Melihat pertambahan nilai setiap tahun, ada baiknya sobat milenial mengambil kredit rumah sejak dini. Semakin lama jangka waktu sobat milenial mengambilnya, maka uang yang harus dibayarkan juga makin besar. Namun jangan pesimis ya sobat milenial, tetap semangat menggapai mimpimu untuk memiliki hunian sendiri.